ketika kita diletakkan di tempat yang sempit itu? Siapa yang mendampingin kita? Anak kita? Istri kita? Karyawan-karyawan kita? Kawan-kawan kita? Mereka semua pulang meninggalkan kita. Kita di sana hanya akan dengan amalan kita. Amalan baik atau amalan buruk. Ketika itu akan datang dua malaikat yang mendudukkan kita. Tatkala orang-orang pergi, malaikat ini dengan wujud yang menakutkan. Aswadani azraqan, hitam biru warna. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, alhamdulillah. Pertanyaannya gak sulit. Tapi pertanyaan itu bukan pertanyaan hafalan. Pertanyaan yang akan ditanyakan bukan pertanyaan pemahaman. Bukan. Tapi pertanyaan tentang sebuah keyakinan. Kalau hafalan, burung beo pun bisa menghafal. Kalau pemahaman, orang yang tidak beriman pun paham ketika dijelaskan tentang la ilaha illallah, tapi dia tidak beriman. Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda idza wudi'a fi qabri. Sesungguhnya seorang hamba tatkala diletakkan di kuburannya, wa tuwliya wa dhahaba asbuh, kemudian dia ditinggalkan, yang mengantarkan pada pulang semuanya, hatta innahu la yasma'u qar'ani alim, dia tuh dengar suara sandal ini orang-orang pergi. Kita tahu kan biasanya orang datang kuburan ramai, tahu-tahu pergi satu persatu, dan tempat itu menjadi sunyi senyap kembali. Tidak ada satupun manusia yang menanti di sana. Anak-anak pun tidak ada yang berlama-lama. Anak-anaknya juga udah capek. Maka dia ingin istirahat. Anak-anaknya haus karena dia menggotong bapaknya, menandu ibunya. Dia capek, dia lapar, dia juga bersedih. Tapi apa yang bisa dia perbuat? Dia akan pergi. Kata Nabi SAW, Atahu malakan. Ketika itu ada dua malaikat yang mendatangi. Fa'aq'adahu. Didudukkan dia. Salat akan memberikan syafaat. Puasa akan menjagain dia. Zakat akan menjagain dia. Ketika dia didudukkan, dia ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Ma dinuk? Man nabiyuk? Dia ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang ini? Orang ini siapa? Muhammad alaihi salatu wassalam. Oh dia, asyhadu annahu abdullah wa rasul. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Itu jamaah. Ketika di kuburan akan ditanya pertanyaan tentang keyakinan. Lalu dikatakan, undur ila maq'adika minan nar. Kuburannya itu ada jendela yang dibukakan menuju ke neraka. Lalu dikatakan, lihat
tempatmu di neraka. Kau lihat? Lalu setelah dia melihat dan menyaksikannya, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Tapi Allah gantikan buat engkau tempat di surga. Dibukakan jendela ke surga. Datang aroma wangi surga. Datang hawa yang menyenangkan. Lalu datang orang yang mendampingi dia. Siapa orang ini? Indah, wangi, pakaiannya bagus. Orang ini mengatakan, "Kau siapa? Aku gak kenal sama kau. Tapi kau ngelihat rupamu, kau orang baik gitu." Kata dia, "Ana amaluka soleh." Aku akan soleh. Oh, jadi ternyata di kuburan itu gak sendirian. Gak sendirian. Di kuburan gak sendirian. Ketika keluarganya pergi meninggalkan dia gak sendirian di sana. Ada yang mendampingi. Apa amalan dia? Tapi kalau dia orang kafir, wa ammal kafir awil munafiq, atau orang yang pura-pura beriman, selama ini memang dia berada di tengah orang-orang Islam, tapi ternyata dia pura-pura Islam. Ditanya nih orang, apa pendapatmu tentang Muhammad? La adri. Teriak-teriak dia. Nggak tahu aku. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ya, aku berkata apa yang dikatakan orang. Ternyata dia hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak meyakini tentang Islam sebagai agamanya. Dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Dia cuma ikut-ikutan. Maka dikatakan la darait wala talait, engkau enggak mau belajar, engkau enggak mau baca. Kau sibuk dengan duniamu. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunai. Kemudian orang ini dipukul dengan palu dari besi di antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalin. Semuanya dengar suara teriakan dia, kecuali manusia dan bangsa jin. Rawahul Bukhari. Ahibati fillah. Kehidupan di sana, di kuburan situ, sepertinya lebih lama dari kehidupan di muka bumi ini. Kita tuh kalau mau tinggal di sebuah tempat yang lama, biasanya kita akan bikin rumah permanen. Tapi kalau kita cuma sebentar, kita mungkin akan sewa rumah, kita akan kontrak rumah, atau kita tinggal di hotel. Kenapa? Karena kita cuma sebentar. Ternyata di kuburan itu, ya kita bayangin, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam hidup di rumah. Beliau punya rumah ketika hidup. Rumah beliau kira-kira 5x5. Ya, temboknya gak dicat, dari tanah. Atapnya kayak gitulah kita lihat rumah-rumah zaman dulu. Hanya 63 tahun beliau hidup di muka bumi ini. Di perut bumi beliau sudah 1432 tahun. Nah, subhanallah. Lebih lama di situ tuh hidupnya. Makanya beliau memikirkan bagaimana tempat tinggal dia menjadi tempat istirahat. Tempat menikmati. Setelah capek dalam kehidupan dunia ini, ada istirahat. Setelah itu jamaah, menanti waktu yang lama.
manusia akan dibangkitkan dari kubur. Terus dibawa kemana? Ya, kembali tergantung amalannya.